Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi. Selamat datang di kebaktian online kita hari ini tanggal 12 September 2021. Walaupun kita masing-masing ada di rumah, kita masing-masing masih lockdown, tapi biarlah keterbatasan kita akan tempat tidak membatasi kita untuk hadir secara virtual, untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Seperti lagu yang baru saja kita dengar, kita sama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Kita tidak berada di gedung gereja, tapi kita percaya Tuhan hadir di tempat kita masing-masing, di hati kita. Maka dari itu kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian kita akan beribadah, kita akan memuji nama Tuhan. Oke. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama di rumah masing-masing akan membacakan ajakan beribadah yang terambil dari Mazmur 145, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Bersama-sama kita katakan demikian. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Bersama-sama kita akan memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, Be Exalted. I
exalted. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory, let thy glory, let thy glory be over all the earth. Kebaktian kita pada pagi hari ini, kita awali dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita datang ke hadirat Tuhan. Kita membuka hati kita, tidak ada yang terselubung di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Tuhan melihat segala pikiran kita yang menguasai kita. Tuhan tahu apa yang sudah kita kerjakan. Dan saat ini kita memiliki kesempatan untuk mengakui semuanya itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bisa membersihkan segala dosa kita, dan kita dilayakkan untuk datang pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telanjang di hadapan-Mu, tidak ada yang dapat kami sembunyikan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, semuanya terbuka di hadapan-Mu. Engkau mengetahui segala seluk-beluk kami, Engkau tahu segala sifat-sifat kami, Engkau melihat segala tindakan kami, bahkan yang kami kerjakan, tatkala tidak ada orang yang melihat. Seringkali kami juga menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kami melalui kata-kata kami yang menyakiti hati mereka, dan kadang juga kami menyakiti hati Tuhan. Saat ini kami datang dengan hati yang hancur, Tuhan, dengan segala pengakuan, sadar bahwa kami memiliki kelemahan, kami masih hidup dalam keterbatasan, dan kami tidak layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Bersihkan kami, Tuhan, bersihkan dari segala dosa-dosa kami, ajar kami untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Layakkan kami untuk boleh hadir di kebaktian pada pagi hari ini, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan Yesus yang telah mati buat kami, membersihkan segala dosa-dosa kami. Karena kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai yang keenam, yang berbunyi demikian. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita juga akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang terambil dari Pengkhotbah 9 ayat yang ke-13 dan 10 ayat 1 sampai yang ke-20 yang akan dibacakan oleh Saudara Emil. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Pengkhotbah 9 ayat 13 hingga pasal 10 ayat 20. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku.
Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu, tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina, dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Pasal 10, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang hikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan barang siapa mendobrak tembok, akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu, akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu, akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak, dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap. Dan oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah. Untuk tertawa, orang menghidangkan makanan. Anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun, janganlah engkau mengutuki raja. Dan dalam kamar tidur, janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Thank you, Emil. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang bertemakan wisdom is better than folliness. Kebijaksanaan lebih baik daripada kebodohan.
atau kesilinsan ya. Apakah dia akan membawakan firman ini? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian. Selain Kau, tiada yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam sorga, berikan kami hati yang merindukan Engkau senantiasa Tuhan. Berikan kami hati yang mau mencintai Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang senantiasa mau taat kepada Tuhan dan mau berfokus kepada Tuhan. Mau mengutamakan Tuhan lebih dari segala yang lain dalam hidup ini. Kami tahu Tuhan, hal ini tidak mudah. Ada begitu banyak hal-hal lain di dunia ini yang menggoda kami, yang membuat kami lebih berfokus kepada hal-hal yang ada di dunia ini daripada berfokus kepada Tuhan. Namun biarlah Tuhan terus tolong memimpin kami, menolong kami untuk boleh mencintai Engkau sebagaimana Tuhan telah mencintai kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan boleh beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus pelihara kami dan memberikan kami kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Secara khusus saat ini ketika kami akan belajar firman-Mu, kami sungguh-sungguh membutuhkan hikmat dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan agar kami boleh dimampukan untuk mengerti firman-Mu dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita membahas dari kitab Pengkhotbah. Hari ini kita membahas Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat ke-13 hingga Pengkhotbah pasal ke-10 ayat pertama hingga ke-20. Bapak Ibu,
perikop ini termasuk perikop yang sulit untuk dikotbahkan. Perikop yang sulit untuk dikotbahkan. Namun sekalipun demikian, tema atau poin dalam perikop ini cukup jelas, yaitu ingin mengatakan kepada kita bahwa hikmat itu lebih penting dari segala yang lain. Hikmat itu lebih penting dari kekayaan, hikmat itu lebih penting daripada kebodohan. Saudara, sebagai orang yang disebut paling berhikmat, orang yang paling pintar, paling berhikmat di dunia ini, Salomo menyadari betapa pentingnya hikmat dalam menyikapi dan menjalani hidup ini. Di dalam perikop Pengkhotbah pasal ke-9 ayat ke-13 hingga pasal ke-10 ayat ke-20, Salomo menunjukkan kepada kita betapa hikmat itu menolong kita di dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang kita temukan dalam hidup ini. Di saat kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, Salomo memberikan kita tantangan dan juga nasihat mengenai 3 hal. Yang pertama, yaitu hargailah hikmat dalam diri orang-orang lain. Nasihat pertama Salomo kepada kita dalam perikop ini adalah mengajar kita untuk menghargai hikmat dalam diri orang-orang lain. Itu dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal ke-9, ayat ke-13 hingga ke-18. Saudara, Salomo menekankan tentang pentingnya hikmat di ayat 13 hingga 15 dengan sebuah cerita atau kisah demikian. Dikatakan, hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari, dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya, ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tidak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Saudara dikasih Tuhan, dalam cerita ini, orang miskin yang berhikmat ini mengungguli sang raja yang agung. Ia berhasil menyelamatkan kota itu. Namun orang miskin yang berhikmat ini tidak dianugerahkan kekayaan dan kemasyhuran. Kita tidak tahu apakah orang miskin yang berhikmat ini menyelamatkan kota tersebut dengan cara diplomasi atau dengan strategi militer. Itu bukan isu utama. Isu utama adalah kota itu selamat oleh karena orang miskin yang berhikmat ini. Namun ia tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Sekalipun ia telah berhasil menyelamatkan kota itu, namun ia tidak mendapatkan reward apa-apa. Saudara, sekalipun hikmat orang miskin ini tidak diakui dan dihargai oleh orang banyak. Namun setidak-tidaknya, hikmat dari orang miskin ini membuat Salomo terkesan. Sehingga Salomo menarik 3 kesimpulan dari cerita ini di ayat ke-16 hingga ke-18. Kesimpulan pertama, hikmat lebih baik dari kekuatan. Ayat 16a mengatakan, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Mengapa? Karena seiring berlalunya waktu, kekuatan fisik kita akan semakin berkurang. Sebaliknya, hikmat tidak mengenal usia tua. Bahkan seharusnya semakin tua, kita menjadi semakin berhikmat. Kesimpulan kedua, hikmat tidak selalu diperhatikan. Ayat 16b hingga ke-17. Tetapi hikmat orang miskin dihina, dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat tidak selalu diperhatikan. Apalagi hikmat itu berasal dari orang miskin. Kata-kata orang miskin seringkali tidak dianggap. Sebaliknya, orang kaya atau orang berkuasa, sekalipun mereka tidak berhikmat, tapi selalu dianggap orang berhikmat, karena mereka punya kuasa, karena mereka punya uang. Kesimpulan ketiga dari Salomo adalah,
hikmat dapat digagalkan oleh sebuah tindakan bodoh. Ayat 18. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. 1 Korintus pasal 5 ayat 6 mengatakan, sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Kita harus waspada agar tidak terkontaminasi oleh dosa yang akan menghancurkan hikmat ilahi dalam diri kita. Saudara, ini nasihat pertama Salomo kepada kita dalam perikop ini. Hargailah hikmat dalam diri orang-orang lain. Hal yang kedua, nasihat kedua Salomo bagi kita dalam perikop ini adalah hindari kebodohan dengan harga berapapun juga. Hindarilah kebodohan dengan harga berapapun juga. Itu yang dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal ke-10 ayat pertama hingga ke-7. Saudara, dalam Pengkhotbah pasal ke-10 ini, Salomo memakai istilah fool atau bodoh sebanyak 9 kali. Dalam ayat pertama, Salomo berkata demikian. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Sedikit kebodohan yang kita buat dapat menghancurkan kehormatan dan reputasi yang kita bangun sepanjang hidup kita. Nasihat ini mirip dengan yang ayat ke-18 tadi, yaitu satu kekeliruan kecil yang kita buat itu bisa merusak banyak hal yang baik. Membangun reputasi kita dibutuhkan waktu seumur hidup kita. Tetapi menghancurkan reputasi kita cukup dengan sebuah kesalahan kecil yang kita lakukan. Ayat kedua, hati orang berhikmat menuju ke kanan, tapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpu pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Saudara, tangan kanan seringkali melambangkan tempat kekuatan, keterampilan, kesukaan, dan berkat. Sedangkan tangan kiri itu sering dilambangkan sebagai kelemahan. Itulah sebabnya kadang-kadang kita mendengar orang berkata, saya bisa mengalahkan Anda hanya dengan tangan kiri saja. Jadi Salomo ingin berkata bahwa orang yang berhikmat melakukan hal-hal yang right, yang benar. Sedangkan orang bodoh melakukan hal-hal yang left, yang salah. Bahkan itu telah menjadi gaya hidupnya atau jalan hidupnya, sehingga semua orang mengetahui kebodohannya. Di ayat keempat hingga ke-7, Salomo menasihati kita bagaimana berurusan dengan para pemimpin atau atasan kita. Bagaimana sikap kita menghadapi atasan kita yang sulit, bos kita yang sulit. Ayat keempat mengatakan, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Dengan bahasa sederhana, Salomo ingin berkata, kalau bosmu memarahi engkau, let it go. Jangan biarkan tindakan orang lain menentukan reaksimu. Just hang in there. Bertahanlah. Hadapilah situasi itu. Berusahalah untuk tetap cool dan sabar. Istilah janganlah meninggalkan tempatmu adalah kunci dalam ayat ini. Ketika kita berhadapan dengan atasan atau rekan kerja kita yang sulit, maka kecenderungan kita adalah ingin berhenti kerja, ingin pindah tempat kerja. Namun masalahnya adalah orang-orang sulit itu ada di mana-mana. Kemanapun kita pergi akan selalu ketemu orang-orang sulit. Itulah sebabnya Salomo berkata, tenangkan dirimu, jangan berhenti dan lari ke tempat yang baru.
Karena orang-orang yang sulit itu selalu akan hadir dalam hidupmu. Orang-orang seperti itu juga bisa saja ada dalam keluargamu, tempat kerjamu, sekolahmu, lingkungan tempat tinggalmu, bahkan gerejamu. Orang sulit itu ada di mana-mana. Ayat ke-5 hingga ke-7 berkata, ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilapan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi, didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Saudara, dunia ini adalah dunia yang upside down. Dunia ini adalah dunia yang selalu terbalik-balik. Oleh karena KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga banyak orang yang menduduki posisi yang tidak pada tempatnya. Inilah kesia-siaan yang dilihat oleh pengkhotbah di bawah matahari. Dan hal yang ketiga, saudara, nasihat Salomo kepada kita dalam perikop ini adalah aplikasikan hikmat dalam hidupmu. Terapkan hikmat itu dalam seluruh kehidupanmu. Itu yang dikatakan di dalam ayat ke-8 hingga ayat ke-20. Saudara, hikmat adalah skill for living. Hikmat adalah life skill yang kita butuhkan agar kita dapat berhasil dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu, Salomo menasihati kita untuk menerapkan hikmat itu dalam kehidupan kita. Pertama, terapkan hikmat dalam melakukan suatu pekerjaan. Pakailah hikmat dalam melakukan pekerjaan kita. Itu dikatakan di dalam ayat ke-8 hingga ke-10. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saudara, pengkhotbah mengatakan bahwa manfaat dari hikmat adalah menolong kita untuk mengalami keberhasilan dalam hidup ini. Inti dari 5 ilustrasi dalam ayat-ayat ini adalah mengajak kita untuk berpikir, mempertimbangkan baik-baik sebelum kita melakukan sesuatu. Kita boleh saja memiliki energi dan ketekunan. Dan dengan energi dan ketekunan, kita menggali sebuah lubang yang besar dan dalam. Tetapi hati-hati, jangan sampai kita terperosok dan mengalami kecelakaan. Energi harus dibarengi dengan hikmat. Ketika kita sedang membongkar batu-batu dari dinding yang rusak, hati-hati dengan ular yang mungkin bersembunyi di sela-sela batu-batu itu. Energi, ketekunan, dan talenta harus disertai dengan hikmat. Ketika Anda sedang memecahkan batu-batuan di sebuah bukit, waspada dengan longsoran batu yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Begitu juga kalau kita menebang pohon, hati-hati dengan arah jatuhnya pohon itu. Jangan sampai pohon yang jatuh itu menimpa diri kita, mencelakakan diri kita. Ketekunan dan kerja keras saja itu tidak cukup. Kita perlu hikmat agar kita dapat bekerja secara smart, secara cerdas. Contohnya adalah asah pisau kita atau kapak kita, supaya kita bisa memotong kayu atau menebang pohon dengan lebih efisien. Semua ini ingin mengajar kepada kita tentang pentingnya hikmat dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Oleh karena itu, kita membutuhkan hikmat sebagai skill for living yang kita pakai untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita.
Lalu kedua, aplikasikan hikmat dalam mengontrol perkataan-perkataan kita. Terapkan hikmat di dalam mengontrol lidah kita, mulut kita. Itu dikatakan di dalam ayat ke-11 hingga ayat ke-15. Dikatakan ayat ke-11, jika ular memangut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Ayat ini ingin memberitahukan kita sebuah prinsip penting, bahwa tidak peduli berapa banyak hikmat, pengetahuan yang kita miliki. Apabila kita tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, maka semua itu sia-sia. Pergumulan dari setiap kita adalah, kita tahu apa yang baik, kita tahu apa yang benar, kita tahu apa yang penting, kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi seringkali kita tidak mengaplikasikannya dalam hidup kita. Ayat 12 hingga 15 berkata, perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jadi, jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Saudara, melalui beberapa ayat ini, Salomo mengatakan kepada kita bahwa apabila kita bisa menjaga mulut kita, mengurangi kata-kata kita, maka pertama, kita akan dapat mendengarkan lebih baik apa yang orang lain katakan. Kalau kita mengurangi kata-kata kita, maka kita bisa mendengarkan lebih baik apa yang orang lain katakan. Kedua, kalau kita bisa menjaga, mengurangi kata-kata kita, maka kita punya waktu untuk membingkai pikiran kita. Kita punya waktu untuk bisa memanage pikiran kita. Ketiga, kalau kita mengurangi kata-kata kita, maka lawan bicara kita akan menghargai kata-kata kita, karena kita sudah mendengarkan mereka lebih dahulu. Dan keempat, kalau kita bisa mengurangi kata-kata kita, maka kita telah mengurangi resiko untuk mengatakan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang keliru. Lalu terakhir, saudara, terapkan hikmat dalam memimpin orang-orang lain. Ayat 16 hingga 19. Ayat 16 hingga 17 mengatakan, wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak, dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya, dalam keperkasaan, dan bukan dalam kemabukan. Saudara, prinsip Salomo di sini adalah, kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, maka kita harus belajar untuk mengendalikan nafsu kita dan keinginan-keinginan kita. Kita harus memiliki disiplin diri. Kita harus memiliki self-control kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin bagi orang lain. Dan hal yang lain, ayat terakhir, ayat 20. Dalam pikiran pun, janganlah engkau mengutuki raja. Dan dalam kamar tidur, janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Prinsip Salomo di sini adalah, seorang pemimpin harus berhati-hati dengan mulutnya, dengan perkataannya. Seorang pemimpin harus bisa menjaga segala perkataan-perkataannya, kalau ia ingin menjadi seorang pemimpin yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari semua prinsip-prinsip yang disampaikan Salomo dalam perikop ini, kita diingatkan betapa pentingnya hikmat dalam hidup kita. Kita diajak pertama untuk menghargai hikmat dalam diri orang-orang lain. Belajar untuk dengan rendah hati menerima hikmat, nasihat dari orang-orang lain. Kedua,
Kita diajak untuk menghindari kebodohan dengan harga berapapun. Kita harus mewaspadai kesalahan-kesalahan, kekeliruan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, yang akan menghancurkan hidup kita, yang akan menghancurkan reputasi kita. Jauhi itu, hindari itu dengan harga berapapun. Dan ketiga, Salomo menasihati kita untuk menerapkan hikmat dalam kehidupan kita. Terapkan hikmat itu di dalam menyelesaikan pekerjaan. Di dalam bekerja, apapun pekerjaan itu, tidak hanya butuh energi, tidak hanya butuh kerajinan, ketekunan, tidak hanya dibutuhkan talenta, tapi juga dibutuhkan hikmat untuk menyelesaikan segala pekerjaan-pekerjaan itu. Saudara, pertanyaannya adalah, di manakah kita bisa mendapatkan hikmat? Bagaimanakah kita bisa mendapatkan hikmat itu? Yakobus pasal pertama ayat kelima mengatakan kepada kita, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, mengapa kita harus meminta hikmat kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber dari segala hikmat. Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Tuhan adalah sumber dari segala hikmat. Dan jikalau kita menyadari betapa pentingnya, betapa kita membutuhkan hikmat itu dalam kehidupan kita, mari, sesuai dengan nasihat Salomo, kita memintanya kepada Tuhan, agar Tuhan mengaruniakan hikmat kepada kita. Hikmat yang merupakan skill for living, yang boleh memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan baik. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menyadari betapa pentingnya hikmat di dalam hidup kami. Dan kami juga menyadari Tuhan adalah sumber dari segala hikmat dan pengetahuan dan pengertian. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Hikmat yang boleh menyertai kami, hikmat yang boleh menjadi bagian dari kehidupan kami, yang menolong kami untuk boleh menjalani kehidupan kami dengan baik, yang menolong kami untuk mengerjakan setiap pekerjaan dan tugas yang Tuhan berikan kepada kami dengan baik. Dan hikmat yang juga memampukan kami untuk menyikapi berbagai keadaan, berbagai peristiwa, dan juga berbagai kejadian yang terjadi dalam kehidupan kami dengan hikmat dan bijaksana. Berikan kami hikmat itu Tuhan, supaya dengan hikmat itu kami boleh menjalani kehidupan yang baik. Supaya dengan hikmat itu kami boleh menjalani sebuah kehidupan yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Ketika kami melakukan banyak kekeliruan, ketika kami banyak mengambil keputusan yang salah, ketika kami melakukan banyak kesalahan dalam hidup kami karena kami kurang berhikmat, ampuni kami. Dan biarlah Tuhan, kesadaran akan hikmat Tuhan boleh menolong kami untuk senantiasa mencari hikmat-Mu dan belajar untuk hidup sebagai orang Kristen yang memiliki hikmat ilahi dalam diri setiap kami. Dengarkan doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Pak Kasdi untuk firman Tuhan yang boleh di-share dengan kita semua. Semoga kita bisa sama-sama berdoa meminta hikmat dari Tuhan supaya kita jangan salah langkah. Ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dari segala abad dan tempat. Kita bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya persilakan duduk kembali. Kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita yang pagi ini akan dipimpin oleh Dodi. Silakan, Dodi. Pokok doa pada pagi hari ini, kita akan berdoa untuk korban di kebakaran rutan di Tangerang, yang pertama. Dan yang kedua, berdoa untuk anak-anak yang masih harus belajar online. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang memberikan anak-Mu Yesus Kristus buat kami, mati buat kami, sehingga kami yang percaya kepada Engkau Tuhan, Engkau selamatkan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada kami yang sudah percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini kami memohonkan doa-doa syafaat. Yang pertama, kami berdoa untuk keluarga korban yang meninggal karena peristiwa kebakaran rutan di Tangerang. Ya Tuhan, Engkau kiranya menolong keadaan di sana ya Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi di sana. Tuhan kiranya memberi penghiburan dan menolong pemerintah dalam menangani kondisi rutan di Indonesia yang melampaui kapasitas juga ya Tuhan. Tuhan tolong orang-orang yang memanage rutan di sana agar mereka bisa memanage dengan baik ya Tuhan, sehingga tidak terjadi lagi melampaui kapasitas. Tuhan kiranya bantu juga keadaan kebakaran itu agar dan juga orang-orang yang terkena musibah, kiranya Engkau melalui orang-orang di badan pemerintahan, tenaga kesehatan, dan mungkin tenaga volunteer, kiranya mereka juga bisa saling tolong menolong dan bisa membereskan semua yang terjadi itu ya Tuhan. Tuhan, kami juga saat ini juga berdoa untuk anak-anak yang sampai saat ini masih belajar online ya Tuhan. Terima kasih untuk fasilitas yang Tuhan berikan melalui online ya Tuhan. Tapi Tuhan, kami mohon agar Tuhan menolong terus dalam proses belajar mereka, karena melalui online proses belajar juga tentunya agak berbeda ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap terus berikan kemampuan buat anak kami, biarpun melalui proses online mereka tetap bisa mengerti apa yang mereka pelajari melalui guru-gurunya Tuhan, dan juga mereka juga mau dengan disiplin dan mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya ya Tuhan. Tuhan berikan juga kesehatan mental dan sosial buat anak-anak agar mereka terus dalam keadaan yang baik ya Tuhan. Biarpun kami saat ini masih dalam lockdown, Engkau berikan mereka terus berikan terus mereka suatu kemampuan untuk juga bisa nantinya kalau di lifting restriction mereka juga masih bisa punya suatu sosialitas yang baik ya Tuhan terhadap teman-teman yang lain, dan juga tidak mengganggu mereka punya kesehatan mental. Kami mau serahkan semua pokok doa kami ini, hanya Engkau Tuhan yang menjawab doa ini. Tuhan, kami juga akan berdoa Bapa kami yang seperti yang Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Dan janganlah membawa kami bahwa kami tidak cobaan, tapi lepaskan ada yang jahat dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Thank you, Dodi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita juga dihimbau untuk memberikan persembahan, segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sudah titipkan kepada kita kembalikan sebagai persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan boleh berkenan, dan uang ini bisa dipakai untuk kemajuan gereja kita, terutama di IRC di Sydney. Ayat persembahan terambil dari Roma 12, ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bisa memberikan persembahan kita melalui transfer ke dalam bank account yang sudah tertera di layar, bank account IRC, atau kita juga bisa sisihkan uang kita masukkan dalam amplop. Mudah-mudahan kalau bulan November nanti kita bisa datang lagi ke gereja, kita bisa bawa amplop kita dan kita serahkan kepada Tuhan. Oke, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terima kasih sudah boleh hadir dalam ibadah kita hari ini. Biar kiranya Tuhan boleh memberkati kita, memberikan kita hikmat yang dari Tuhan, sehingga setiap perkataan kita, setiap perbuatan, setiap tindakan yang kita mau ambil, kita boleh pertimbangkan dengan baik, dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita akan kembali ke pekerjaan kita masing-masing, ke aktivitas kita masing-masing. Kita akan menutup ibadah kita dengan menaikkan pujian El Shaddai. El Shaddai berarti Allah yang Maha Kuasa. Kita semua hidup di dalam saat-saat yang sangat sulit. Kita cemas, kita khawatir, kita bimbang, kita tidak takut. Tapi kita tahu bahwa El Shaddai, Allah akan beserta dengan kita dalam masa-masa yang sulit ini. Kita dapat melewati pandemik ini bersama-sama karena Allah beserta dengan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian El Shaddai.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan doksologi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembalikan kemuliaan, puji dan hormat hanya kepada Allah Tritunggal. Mari kita naikkan doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Jemaat sekalian, kembalilah ke dalam kehidupan saudara masing-masing, ke dalam tugas dan panggilan saudara masing-masing, dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa beserta dengan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita sampai di sini, kiranya jemaat sekalian senantiasa di dalam anugerah dan penyertaan dari Tuhan. Amin. Amin. Selamat pagi, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus yang mengikuti kebaktian Zoom online Arasi pada pagi hari ini. Kita boleh bersyukur meskipun kita masih belum bisa beribadah di gedung gereja, tapi hadirat Tuhan boleh hadir di rumah kita, di hati kita masing-masing. Sekali lagi atas nama session, saya mau mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah melayani pada pagi hari ini, dan juga buat Pak Kasih yang telah menyampaikan firman kebenaran pada pagi hari ini. Ada beberapa church update yang ingin saya sampaikan pada minggu ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat semua yang telah bergabung dalam Zoom meeting ini dengan menggunakan nama kita sendiri. Kenapa begitu? Karena kita mencoba untuk menghindari orang luar yang hendak menghack kebaktian kita. Terima kasih juga buat kita semua yang sudah menonaktifkan video dan mikrofonnya selama kebaktian online ini berlangsung, sehingga kebaktian online ini boleh berjalan dengan baik dan hikmat. Dan setelah update ini, kita semua diundang untuk berfellowship via Zoom, sehingga kita bisa saling menyapa satu dengan yang lainnya. Ini selanjutnya, untuk kebaktian minggu depan, buat Sunday School. Sunday School is looking to trial an online Zoom class this week in lieu of producing a video. The times start from 11 o'clock to run for half an hour. Location a special Sunday School breakout room on our main church Zoom link-nya, tertera yang di layar. Require equipment, laptop atau komputer with audio or reliable internet connection, parental supervision. Please let us know if you have any question or concerns. Yang selanjutnya, untuk kebaktian minggu depan, kita akan mengundang kembali Pendeta Yonatan Chandra, itu dari Christ Center Community Church Melbourne, untuk pelayanan mimbar minggu depan, dengan tema Dalam Kelemahan, Kuasanya Sempurna. Kiranya itu saja.